warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jufatunian, NIM 2501011 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Bojo Bima. Adapun judul yang saya bawakan yaitu tentang menjaga lisan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seringkali kita anggap sepele namun memiliki dampak yang luar biasa, yaitu lisan. Lisan itu kecil bentuknya, tidak bertulang, namun dampaknya bisa menentukan keselamatan atau kebinasan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Namun jika hatinya kotor, maka lisannya pun akan dipenuhi kata-kata yang menyakiti. Betapa banyak persahabatan rusak, keluarga retak, bahkan persaudaraan putus hanya karena ucapan yang tidak dijaga. Satu kata bisa menenangkan hati, tetapi satu kata juga bisa melukai perasaan. Di era sekarang, lisan tidak hanya berbentuk ucapan, tapi juga tulisan di media sosial, seperti komentar, status, dan pesan yang kita tulis juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Al-Qaf ayat 18, ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari lisan, sekecil apapun, semuanya dicatat. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan dengan berkata jujur, lembut, dan bermanfaat. Gunakan lisan untuk berzikir, menasihati dalam kebaikan, menyemangati, dan mendoakan. Jangan menggunakan lisan untuk menggibah, fitnah, mencaci maki, apalagi menyakiti hati orang lain. Jika kita belum mampu berkata baik, maka diam adalah pilihan yang paling selamat. Diam bukan berarti kalah, tetapi diam adalah bentuk kecerdasan dan kedewasaan iman. Dengan menjaga lisan, insya Allah hidup kita akan lebih tenang, hubungan sosial terjaga, dan hati menjadi lebih bersih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar mampu menjaga lisan, memperbaiki akhlak, dan menjadi pribadi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai menjaga lisan dari hal-hal terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Saat ingin bercanda, pastikan tidak menyakiti. Saat ingin berkomentar, pastikan tidak merendahkan. Saat ingin bercerita atau bicara, tanyakan pada diri kita, kepada kita, apakah ini benar, apakah ini baik, dan apakah ini bermanfaat. Jika tidak memenuhi ketiganya, maka lebih baik kita menahan diri. Ingatlah, tidak semua yang kita pikirkan harus kita ucapkan, dan tidak semua yang kita rasakan harus kita keluarkan. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa keselamatan seseorang sangat bergantung pada dua hal, lisan dan perbuatan. Maka siapa yang mampu menjaga lisannya, insya Allah ia telah menjaga sebagian besar akhlaknya. Hadirin sekalian, marilah kita jadikan lisan sebagai jalan menuju pahala, bukan sebagai sumber dosa. Jadikan kata-kata sebagai penyejuk, bukan sebagai api. Jadikan ucapan kita sebagai doa, bukan sebagai luka bagi orang lain. Semoga setelah kita mendengarkan dan merenungkan nasihat ini, kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri, menjaga lisan, dan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Akhir kata, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.